Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'da. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul walad 'alal walid ayyuhsina ismuhu wa adabu. Amma ba'd. Di dalam kesempatan ini, yang mana saya akan menerangkan sekilas di dalam masa-masa ini, di waktu masa-masa ini, akhir-akhir ini, orang-orang berlomba memberikan nama kepada anak-anaknya dengan nama sebutan yang gaul, agak barat-baratan. Seperti contohnya, bukan saya mengejek kepada yang namanya ucok, nggak pantas. Baba, enggak pantas. Pantas enggak? Enggak. Seperti Alek. Alek pantas enggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Pertama, namanya juga enggak dikenal di dalam kitab. Yang kedua, namanya enggak sama dengan bangsa kita. Yang ketiga, tidak mempengaruhi manfaat di dalam nama itu. Maka dari itu, kita sebagai umat muslimin harus sadar. Kenapa saya bilang harus sadar? Karena banyak orang yang terpengaruhi dengan media yang akhir-akhir ini, maka menamakan anak juga asal-asal. Padahal kita itu sangat bermanfaat kalau menamakan nama anak dengan nama yaitu junjungan kita, nama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau kita menamakan anak dengan Muhammad, minimal misalkan orang ini namanya Rizki, pertama sebutannya Muhammad Rizki, atau namanya Selvi, kita harus namanya Muhammad Selvi. Tapi kalau laki-laki, kalau perempuan apa namanya? Fatimah Selvi gitu. Napa Fatimah itu lebih bagus ya itu. Atau Peli, apa nama Peli di dalam bahasa Arab? Ada enggak yang tahu namanya? Enggak. Maka kita dari sekarang pakailah nama-nama yang mempengaruhi manfaat yang besar kepada diri kita. Contohnya mana? Muhammad atau Ahmad atau selainnya nama-nama Nabi Muhammad yang terkenal. Kenapa seperti Muhammad Rizki? Karena walaupun orang itu orang yang ahli neraka, di dalam satu keterangan, satu kisah, saya pernah melihat di dalam satu kitab ada satu keterangan hadis yang mana ada orang yang namanya Muhammad. Waktu itu namanya Muhammad, nanti berhubung di dunianya dia adalah orang pemaksiat, misalkan namanya doang nama Muhammad. Akhirnya di waktu nanti di akhirat, di waktu di pada masa setelah hisaban, dia itu divonis ke dalam ahli neraka. Gusti Allah memberi
malaikat, ya malaikat, malaikat, siksalah yang orang itu. Orang mana? Orang itu siksa. Akhirnya malaikat mau menyiksa kepada orang yang durhaka, ahli maksiat. Pas begitu, malaikat bertanya kepada orang yang mau disiksa, kamu siapa namanya? Muhammad. Kamu siapa namanya? Muhammad. Kamu siapa namanya? Muhammad. Akhirnya malaikat terdiam, menundukkan kepala. Kata Muhammad itu yang mau disiksa, kenapa malaikat kenapa tidak jadi menyiksa saya? Kata malaikat yang mau menyiksa, bagaimana saya bisa menyiksa Anda, sedangkan Anda namanya adalah Muhammad. Muhammad itu kekasih Allah, masa saya siksa? Akhirnya Muhammad yang namanya Muhammad yang mau disiksa itu, kata Allah kepada malaikat, masukkanlah dia ke surga, karena dia adalah namanya Muhammad, nama kekasihku. Maka janganlah dia siksa, karena Muhammad itu adalah kekasihku, nama Muhammad juga. Akhirnya sang pendurhaka itu, sang ahli maksiat itu, orang yang tadinya divonis mau ke neraka, tidak jadi masuk neraka karena barokah dari nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu alangkah baiknya kepada kita semua sebagai umat muslimin muslimat pecinta Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menamai nama-nama kita, menamai nama-nama anak kita dengan nama Muhammad. Setuju? Setuju. Hanya itu yang saya sampaikan di kesempatan ini. Mudah-mudahan di lain kali kita akan berjumpa lagi. Sekian, dan jangan lupa subscribe Parhikal Channel dan like and comment. Oke? Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.